Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi IPS kelas 7 semester 1 mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa menurut World Population Data Sheet atau WPDS tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Nah, berdasarkan jumlah penduduk dunia, jumlah penduduk Indonesia ini menempati urutan keempat setelah Cina. Kita lihat di sini, Cina jumlah penduduknya 1.372 juta jiwa. Sedangkan yang kedua, India 1.314 juta jiwa. Dan yang ketiga, Amerika 321 juta jiwa. Sedangkan yang terakhir adalah Indonesia yang keempat ya. Indonesia jumlah penduduknya 256 juta jiwa. Nah, ini berdasarkan data kependudukan pada tahun 2015. Selanjutnya jumlah atau persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut merata atau tidak? Nah, sedangkan kepadatan penduduk ini dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, pemerataan, pembangunan. Jadi, untuk melihat padatnya penduduk di suatu tempat, kita juga bisa melihat dengan keadaan sumber dayanya. Kalau di suatu tempat itu memiliki sumber daya yang banyak atau yang berlimpah, maka bisa dipastikan jumlah penduduknya juga padat. Kemudian juga masalah pemerataan pembangunan. Kalau pemerataan pembangunan di suatu tempat, maka jumlah penduduk di tempat tersebut akan mengalami kenaikan. Nah, kita lihat kepadatan penduduk menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2010. Nah, ini yang ditunjukkan oleh warna merah pekat ya. Ini merupakan jumlah penduduk yang sangat padat. Sedangkan yang orange ini juga padat, dan kita lihat di Indonesia ini ada beberapa wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Terutama di sini adalah Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini merupakan pulau yang jumlah penduduknya terpadat di Indonesia, terutama di Jawa Barat, dan Jawa Barat ini ditempati oleh DKI Jakarta. Nah, ini yang ditandai dengan warna merah ya. Jadi DKI Jakarta ini merupakan wilayah yang sangat padat jumlah penduduknya. Selanjutnya ini ada contoh wilayah-wilayah yang jumlah penduduknya kurang atau underpopulation. Contohnya adalah Papua. Nah, Papua di sini menempati jumlah penduduknya 4 jiwa per kilometer persegi. Sangat sedikit ya. Sedangkan di Pulau Jawa penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Ini sangat padat. Nah, jumlah penduduk ini yang terpadat di Indonesia adalah di Pulau Jawa dan Madura yang mencapai luasnya
132.000 km persegi dengan penduduk 137 juta jiwa berdasarkan data pada tahun 2015. Jadi hampir setengahnya atau setengah lebih penduduk Indonesia itu atau terpusat di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Contoh wilayah yang kekurangan jumlah penduduknya atau overpopulation. Adapun di sini upaya pemerataan penduduk yang seimbang supaya jumlah penduduknya merata, maka pemerintah melakukan perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, yaitu dilakukan dengan cara transmigrasi, baik itu transmigrasi secara mandiri atau program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah. Adapun alasan kenapa penyebaran penduduk di Pulau Jawa tersebut berlanjut terus saja. Karena apa? Karena tanahnya di Pulau Jawa sangat subur, sehingga mudah untuk diolah, mudah untuk ditanami. Sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau, baik itu wilayah yang berada di daerah pesisir atau di dataran rendah, karena dataran rendah ini dekat dengan pusat-pusat transportasi dari pantai atau dari laut ataupun dari udara, ya. Kemudian juga pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Nah, kita tahu bahwa kebudayaan-kebudayaan Hindu dan Buddha ini terpusat di Pulau Jawa, contohnya dengan adanya atau dengan banyaknya peninggalan-peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha, di mana di Pulau Jawa ini ada kerajaan Tarumanegara, kemudian ada kerajaan Majapahit, dan ada kerajaan-kerajaan yang merupakan pusat penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian di agama Islam juga ada kerajaan Demak, ada kerajaan Banten, dan lain sebagainya. Kemudian masa penjajahan. Nah, masa penjajahan kita tahu bahwa ketika Indonesia dijajah oleh Jepang ataupun Belanda, ini pusat penjajahannya berada di Pulau Jawa. Kemudian pusat pemerintahan juga yaitu ada di Pulau Jawa, yaitu kota Jakarta. Kemudian sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Selanjutnya, komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, kita lihat komposisi penduduk berdasarkan usia. Usia 0-5 tahun termasuk usia balita, 6-12 tahun usia SD, 13-15 tahun usia SMP, 16-18 tahun usia SMA, 19-24 tahun perguruan tinggi, 25-60 tahun usia dewasa, dan 60 tahun ke atas termasuk usia tua. Selanjutnya, kependudukan atau komposisi penduduk berdasarkan usia produktif atau non-produktif. Usia 0-14 tahun termasuk usia belum produktif karena belum menghasilkan dan belum bisa bekerja. 15-64 tahun usia produktif, 65 tahun ke atas sudah tidak produktif. Permasalahan dalam komposisi penduduk. Nah, permasalahan dalam komposisi penduduk ini, bila jumlah penduduk usia kurang 15 tahun dan di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif,
tadi usia produktifnya adalah 15 sampai 65 tahun, maka penduduk usia produktif ini harus menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Itu ya. Jadi ini permasalahannya. Jadi kalau jumlah usia non-produktif lebih besar dibandingkan usia produktif, maka yang usia produktif ini harus menanggung harus menanggung hidup seluruh usia non-produktif. Nah, sebaliknya, kalau semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil pula beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini penting karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan ini dapat digunakan untuk memperkirakan penduduk pemberdayaan, bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Selanjutnya migrasi. Nah, migrasi ini disebut faktor non-alami. Yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Kita lihat periode 2010 sampai 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Nah, ini karena diadakan program keluarga berencana. Kemudian terjadi penurunan dari 2,31% pada periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai tahun 2000. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini menyebabkan beberapa hal sebagai berikut. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Persebaran penduduk tidak merata, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungan tinggi. Arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Selanjutnya, kualitas penduduk Indonesia dipengaruhi oleh yang pertama nih, rendahnya tingkat pendidikan. Ya. Tingkat pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi terhadap kualitas penduduk. Kemudian, rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya pendapatan per kapita, dan tingkat kesehatan. Jadi, faktor-faktor inilah yang mempengaruhi atau sangat mempengaruhi terhadap kualitas penduduk Indonesia. Nah, tingkat kesehatan penduduk ini merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya, kemudian tingginya angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang lebih rendah dibanding dengan negara-negara maju.
Mata pencaharian juga merupakan salah satu dari beberapa tolak ukur kualitas penduduk. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seluruhnya terserap. Semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan sosial. Selanjutnya, usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduknya. Nah, yang pertama adalah program beasiswa. Nah, program beasiswa ini dilakukan baik itu oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta. Jadi banyak sekali pihak-pihak swasta pun yang memberikan program beasiswa kepada siswa-siswa di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas penduduk. Selanjutnya bantuan operasi sekolah ya, bantuan operasional sekolah. Nah, ini juga bantuan operasional sekolah ini diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah swasta ataupun sekolah negeri. Kemudian program wajib belajar. Program wajib belajar ini ditargetkan atau disebut sebagai program wajib belajar 9 tahun dari mulai SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun. Selanjutnya, keragaman etnik dan budaya. Rakyat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Ciri-ciri suku bangsa memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Di Indonesia terdapat kurang lebih 1.128 suku bangsa berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2010. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Keragaman budaya dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, dan upacara adat. Kita lihat yang pertama, rumah adat. Nah, ini Ibu sudah menyajikan beberapa macam rumah adat. Yang pertama ini rumah adat Krong Bade dari Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Rumah Betang, ini rumah panjang ya, dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kemudian rumah Honai dari Papua dan rumah dari Nusa Tenggara. Selanjutnya ini pakaian adat. Pakaian adat Baliu dan Makuta dari Sulawesi Tengah. Pakaian Ngambe dari Gorontalo. Dan tarian daerahnya ada tari sedati dari Aceh. Tari sedati ini tadinya disebutnya Sayyidati ya. Tari Sayyidati disebut juga tari sedati. Ini dari Aceh. Kemudian tari legong dari Bali, tari remo dari Jawa Timur, dan tari merak dari Jawa Barat. Nah, demikianlah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan tentang keragaman atau tentang dinamika ya, tentang dinamika penduduk Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan
bisa menambah wawasan kalian semuanya dan ilmu pengetahuan kalian tentang dinamika penduduk Indonesia semakin bertambah. Apabila masih banyak kekurangan, kalian harus mencari melalui media-media yang kalian miliki, bisa melalui internet, bisa melalui buku-buku atau literatur yang kalian miliki. Silakan cari sebanyak-banyaknya informasi tentang ilmu pengetahuan yang ingin kalian ketahui. Ibu mohon maaf kalau banyak kekurangannya dalam penjelasan materi ini, dan kalaupun ada kesalahannya, Ibu mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.